الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Melanjutkan kajian kita Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid karya Al-Imam Abdurrahman Ibn Hasan Al-Syekh rahimahullah. Masih pada bab ke-20, Maja'a anal ghulu fi quburis salihin yusayyiruha awtana. Qala al-muallif rahimahullah, qala Ibn al-Qayyim, fa fi hadhihi al-qissah ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية قبره لئلا يفتتن به. Kisah di atas telah lalu, kisah Umar bin Khattab yang memerintahkan untuk dikuburnya Daniel dan betapa itu dilakukan sedemikian rupa untuk menutupi jejak darinya, sehingga dikubur di sungai, di bawah aliran sungai, dan itu pun dengan 13 titik, sehingga orang tidak tahu di mana dari titik itu yang padanya makam Daniel. Kisah ini, kata Ibnul Qayyim, kita bisa lihat apa yang dilakukan oleh para sahabat Muhajirin dan Al-Ansar fi ta'miyati qabri, betapa mereka mengkaburkan sangat kuburannya, kuburan Daniel. Dikaburkan sama sekali sehingga sulit untuk dilacak dan dicari. Hal itu sengaja mereka lakukan agar tidak menjadi fitnah. Kuburan itu agar tidak menjadi fitnah, dan telah lalu penjelasan Abul Aliyah. Fitnahnya, mereka setiap kali mendapati paceklik dan panas berkepanjangan datang ke jenazah Daniel, lalu meminta-minta, dan turunlah hujan. Fitnah. Walam yubrizuhu lid-du'a'i indahu wat-tabarruki bih. Dan mereka, Muhajirin dan Ansar radhiyallahu anhum, sama sekali tidak menampakkan kuburnya, kubur Daniel. Bayangkan di tengah sungai yang sebelumnya dibendung dan dibuat 13 titik lubang kubur. Di tengah malam dikubur, itu pun diusahakan sedemikian rupa oleh mereka, jazahumullah khairan anil Islam wal muslimin, untuk mengkaburkan sama sekali kuburannya. Tidak ditampakkan untuk berdoa di samping jenazahnya Nabi Daniel, atau untuk bertabarruk mencari berkahnya. Tidak dilakukan itu sama sekali oleh mereka. Bahkan sebaliknya, dikubur dan bahkan dikaburkan pengkuburannya. Tidak satu pun tahu. Walau dhafira bihil mutaakhirun lajaladu alaihi bisuyuf wala abaduhu min dunillah. Tapi kalau seandainya saja itu diketahui oleh orang-orang belakangan ini, maka akan mereka usahakan untuk mendapatinya dengan berbagai macam cara. Jaladu alaihi bisuyuf. Ini artinya mereka akan banting tulang
merasa mendapatkan penemuan yang besar. Bayangkan jenazah 300 tahun lebih utuh, tidak berkurang suatu apa kecuali rambut, sebagian rambutnya yang di belakangnya. Jenazahnya masih utuh sesegar. Betapa fitnahnya di kalangan orang-orang belakangan kalau mereka yang menemukannya, dan akan mereka sembah dan mereka ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa jauhnya antara pemahaman dan apa yang dilakukan oleh para sahabat Muhajirin dan Ansar, penjagaan mereka terhadap tauhid dan batasan-batasannya, dengan ghulu dan jauhnya umat yang belakangan ini dari nilai-nilai tauhid. Qala Syekhul Islam, kata Syekhul Islam rahimahullah, wa huwa inkarun minhum lidzalik. Dan ini pengingkaran dari mereka, dari Muhajirin maupun Ansar. Faman qasada buq'atan yarjul khaira biqasdiha walam yastahibba syari'u qasdaha fahuwa minal munkarat wa ba'duhu asyaddu min ba'd. Maka barang siapa yang sengaja mencari dan mendatangi suatu tempat mengharapkan kebaikan dan berkatnya, meyakini ada kelebihannya dibanding tempat lain, sementara itu tidak ada tuntunannya dalam syariat, tidak ada bimbingannya dalam syariat untuk orang sengaja ke tempat itu karena mencari kebaikannya, karena mengejar fadilahnya, tanpa ada bimbingan dari syariat, maka hal itu termasuk perkara mungkar, dan tentunya sebagian lebih dahsyat kemungkarannya dibanding yang lain. Kalau itu ada bimbingan syariat, maka masyru'. Bahkan disunnahkan sangat, seperti mengejar Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, sengaja memang mencari tempat itu guna mengejar fadilahnya, sengaja memang sholat di situ karena tempat itu, karena ada fadilahnya. Ini yang ada tuntunan dari syariat. Atau Masjidil Aqsa, 3 tempat itu. Adapun selain itu, masjid atau yang lain dengan sengaja memang mencari dan mendatangi tempat itu dan meyakini ada fadilah dan keutamaannya, atau dia anggap doanya lebih dikabulkan kalau di situ perasaannya, sholatnya lebih khusyuk kalau itu sholat, bacaan Qur'annya lebih khusyuk, yang semacam itu tentu perkara yang mungkar. Oleh sebab itu Umar bin Khattab melarang mereka untuk sengaja sholat di masjid yang pernah dipakai oleh Rasul SAW. Masjid, bayangkan. Karena apa? Ada keyakinan tempat itu ada fadilahnya tertentu karena didatangi oleh Rasul SAW. Sementara Rasulullah SAW di situ karena hukum kebetulan. Kebetulan lewat situ, kebetulan telah masuk waktu, maka beliau sholat SAW. Sementara mereka sengaja mencari, sengaja mendatangi tempat itu, seperti ada fadilahnya, sejarah atau jejak Nabi dilacak. Nabi pernah sholat di sini. Terus kenapa kalau pernah sholat di situ? Kenapa kalau Rasulullah pernah sholat itu? Apa fadilahnya? Tempat ini apa fadilahnya pernah dipakai sholat Rasul SAW? Kalau tidak ada keutamaan dan sabda-sabda dari beliau yang menunjukkan hal itu, nggak ada bedanya dengan tempat lain. Dilarang oleh Umar. Pergi kalian, lalu jalan.
Kecuali kalau kalian memang melewati tempat itu, azan, kalian sholat, ya sholat. Hukum kebetulan. Beda dengan hukum sengaja memang mencari tempat itu sebagai tujuan, maksud. Dan tentunya seperti kata Syekhul Islam, sebagian lebih berat dari yang lain kemungkarannya. Masjid sudah mungkar kalau dijadikan tujuan seperti itu. Yang lain selain masjid, lebih lagi kemungkarannya. Kuburan lebih dahsyat lagi kemungkarannya. Wah, kata. Sawa'un qasadaha liyusalliya indaha aw liyad'uwa indaha. Baik dia datangi, sengaja mencari tempat-tempat itu untuk sholat di situ atau hanya doa di situ, sama mungkar. Aulia qira'a indaha, atau hanya sekedar untuk baca Quran di tempat yang pernah dipakai sholat Rasul atau Nabi fulan atau orang soleh fulan. Aulia dzkurullaha indaha, atau hanya untuk berzikir kepada Allah. Aulian suka indaha, atau untuk menyembelih sembelihannya. Ini salah satu dari bentuk-bentuk ibadah dia lakukan di tempat-tempat tersebut, mungkar. Wa bihaitsu yakhussu tilkal buq'ati binaw'in minal ibadati allati lam yushra' takhsisuha bihi la naw'an wala 'ainan. Itu semua mungkar karena dia mengkhususkan, mengistimewakan suatu tempat tertentu, masjid ataupun selain masjid, dia istimewakan dengan bentuk-bentuk ibadah tertentu. Yang itu juga nggak ada syariatnya, nggak ada contoh dan bimbingannya untuk mengistimewakan tempat ini dengan amalan-amalan tersebut. Kalau seperti 3 masjid, Haram, Masjid Nabawi, Aqsa, kan ada pengkhususannya, pengistimewaannya tempat itu untuk sholat. Karena disebutkan fadilahnya, ini 100.000 kali lebih afdal, Masjid Nabawi 1000 kali lebih afdal. Memang ada dikhususkan untuk itu. Arafah tempat dikhususkan untuk doa, diistimewakan karena dikabulkan doa di situ. Allah turun ke langit dunia ketika itu, ketika orang wukuf di Arafah. Multazam tempat antara pintu dan Hajar Aswad di Ka'bah, dikabulkan doa di sana, dikhususkan. Ada bimbingan dan ketentuan dari syariat. Sementara ini nggak ada. Dia istimewakan salah satu bentuk ibadah di tempat-tempat tadi. Tidak ada pengkhususan dalil dalam syariat, tidak secara atau ain, tidak jenis ibadahnya atau ibadah-ibadah tertentu yang dilakukan di tempat-tempat tersebut. Nggak ada. Illa anna dzalika qad yajuzu bihukmil ittifaq. Kecuali kita nyatakan, kata Syekhul Islam rahimahullah, itu boleh sholat di tempat tadi, di masjid misalnya, atau di mana, atau baca Quran, atau dzikir, atau menyembelih, tetapi karena ittifaq itu kebetulan. La liqasdi du'a'i fiha, bukan untuk berdoa di sana sengaja. Beda hukum sengaja dengan
kebetulan. Ini kebetulan dia lewat, nggak ada niat sama sekali mendatangi tempat itu, atau bahkan melacaknya, mencarinya, atau sengaja dari rumah memang dia persiapkan perbekalan, kendaraan, dia siapkan segala sesuatunya untuk mendatangi tempat itu. Sengaja ini. Beda dengan orang kebetulan lewat. Karena adzan misalnya terkait dengan sholat, ya dia sholat di situ. Kebetulan di tempat yang pernah dipakai Nabi atau orang soleh siapa. Tidak meyakini sholat di situ lebih afdal karena itu. Kaman yazuruha wa yusallimu 'alaiha wa yas'alullaha al-'afiyah lahu wa lil mauta kama ja'atis sunnatu bih. Seperti orang yang menziarahi kuburan, beri salam kepada ahli kubur, assalamualaikum ahlad diyar, mengucapkan salam kepada yang dikubur, dan memohon afiyah, keselamatan, dilindungi dari azab kubur, diberi kenikmatan kubur oleh Allah, baginya juga bagi muslimin yang telah meninggal di situ, sebagaimana yang ada dalam sunnah. Wa amma taharrid du'a'i indaha bihaitsu yastash'iru anna ad-du'a hunaka ajwabu minhu fi ghairihi fa hadha huwa al-manhi anhu intaha mulakhasa. Adapun tahari itu sengaja berusaha untuk dia berdoa di tempat tersebut, di mana dia meyakini atau merasa doa di situ lebih akan dikabulkan oleh Allah, lebih mustajab doanya. Saya lebih serak, lebih enak kalau doa di kuburannya fulan dan fulan daripada di tempat-tempat lain. Ini yang terlarang, kata Syekhul Islam. Demikian keterangan Syekhul Islam secara ringkas disebutkan dari kitab beliau Iqtida Shiratul Mustaqim. Qauluhu ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Adapun sabda Rasul, sangat keras murka Allah waliyadzubillah atas kaum yang menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid. Fa fihi tahrimul bina'i 'alal kubur. Jelas ini menunjukkan haramnya membangun di atas kuburan karena Allah murka kepada pelakunya. Wa tahrimus salati indaha juga menunjukkan haramnya salat di tempat itu karena yang menjadikan kuburan Nabi sebagai masjid dimurkai oleh Allah, dilaknat. Berarti tempat itu memang bukan tempat untuk salat, dilarang. Wa anna dzalika minal kaba'ir, dan bahkan itu termasuk dosa yang paling besar. Wa fil qira lit-Tabari an ashabi Malik an Malik annahu kariha an yaqul zurtu qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qira karya At-Tabari rahimahullah, Qira ini karya beliau Imam At-Tabari Abul Abbas Ahmad bin Abdullah At-Tabari Syafi'i, ulama Syafi'iyah rahimahullah. Al-Qira liqasidi Ummil Qura, dari
riwayat beliau dari beberapa murid Imam Malik dari Imam Malik rahimahullah. Malik bin Anas al-Asbahi, beliau tidak menyenangi, membenci, memakruhkan untuk orang menyatakan zurtu qabran Nabi, aku ziarah ke kuburan Nabi, aku ziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa 'allala dzalika biqaulihi Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Dan beliau taklil, beliau sebutkan alasannya karena Rasul SAW menyatakan doa beliau kepada Allah, ya Allah jangan jadikan kuburku sebagai wathan yang diibadahi. Al-hadits kariha idhafata hadzal lafz ila al-qabr li'alla yaqa at-tashabbuh bi fi'li ulaik saddan lidh-dhari'ah. Demikian beliau makruhkan, tidak beliau senangi penisbatan lafaz ini ke kuburan. Zurtu, ziarah ke kuburan Nabi. Terkesan di situ sengaja dan menjadikannya tujuan, tidak tanggung, merasa ada keutamaan tertentu. Padahal ziarah juga ibadah yang masyru', ibadah yang ada fadilahnya semula. Tetapi kata Imam Malik, agar tidak terjadi tasyabbuh, tidak terkena tasyabbuh, menyamai perbuatan mereka, Yahudi, Nasara, dan yang mengikuti mereka, yang menjadikan kuburan para nabinya sebagai tempat peribadatan. Ini Imam Malik sangat jeli dan tajam pemahaman beliau, menjadikan tempat atau kuburan para nabinya sebagai tempat ibadah, tempat beribadah, yang salah satunya dipahami oleh beliau adalah ziarah, ibadah. Beliau pahami dari situ, sehingga beliau tidak senangi orang menyatakan zurtu qabran Nabi, aku ziarah ke kuburan Nabi, seperti sengaja mendatangi tempat itu, rasa ada keutamaannya, diistimewakan. Tasyabbuh, orang terkena penyerupaan apa yang diamalkan oleh orang-orang Yahud dan Nasara yang dimurkai dan dilaknat oleh Allah. Demikian untuk menutup dzari'ah, segala jalan yang akan menjerumuskan orang ke dalam kemusyrikan billah. Qala Syekhul Islam, kata Syekhul Islam, wa Malik qad adrakat tabi'in. Imam Malik menjumpai para tabi'in, karena beliau hidup di masa atba'ut tabi'in. Bahkan guru besar beliau adalah Nafi' Maula Ibnu Umar, termasuk ulama besar di masa tabi'in, murid besarnya Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Beliau menjumpai para tabi'in, wahum a'lamun nas bihadhil mas'alah, dan mereka para tabi'in adalah orang yang paling paham, paling mengerti tentang masalah semacam ini. Fadalla dzalika, maka ini menunjukkan kepada kita ala annahu lam yakun ma'rufan indahum alfadu ziyarati qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahwa bukan suatu perkara yang dikenal di kalangan
mereka di kalangan salaf, terutama masih zaman-zaman tabi'in, karena itu guru-guru besarnya Imam Malik. Tabaqat guru besarnya Imam Malik adalah para tabi'in. Nah, ini menunjukkan kepada kita, tentunya Imam Malik mendapati itu dari guru-gurunya, dari masyayikhnya, yaitu para imam-imam tabi'in. Dan imam-imam tabi'in tentunya mengambil itu dari para sahabat Rasul SAW. Kan masih segar kenabian atau zaman kenabian di masa itu. Nggak jauh. Masih 100 atau 200 tahun. Nah, lafaz-lafaz semacam ini, ziarah ke kubur Nabi, ini bukan lafaz yang dikenal di kalangan salaf. Tidak disenangi oleh mereka. Ini gunanya apa yang bisa dipahami dari keterangan Imam Malik rahimahullah. Dimakruhkan. Berarti memang di kalangan salaf tidak disenangi dan bukan perkara yang ma'ruf. Orang menyatakan seperti itu. Ila an qala, sampai beliau sebutkan Imam Malik, wa qad dzakaru fi asbabi karahatihi li an yaqul zurtu qabran nabi sallallahu alaihi wasallam li anna hadzal lafdha qad sara katsirun minan nas yuridu bihi ziyaratal bid'iyyah wa hiya qasdul mayyiti li su'alihi wa du'aihi warraghbati ilaihi fi qada'il hawaiji wa nahwi dzalika mimma yaf'aluhu katsirun minan nas. Beliau atau para ulama juga sebutkan, mereka jelaskan sebab mengapa Imam Malik sampai tidak menyenangi lafaz ini. Ziarah ke kubur Nabi, karena juga kata mereka, selain yang di atas tadi, lafaz ini ziarah kubur di kalangan mayoritas umat, kalau disebutkan ziarah kubur itu yang dikenal adalah ziarah yang bid'iyah, ziarah yang bid'ah, yaitu sengaja mendatangi jenazah atau mayit yang dikuburnya untuk berdoa dan meminta-minta kepadanya, raghbah, melakukan segala harapan, dia gantungkan harapannya ke yang mati itu untuk tercapainya dan terlaksananya hajatnya dan perkara-perkara lain yang biasa dilakukan oleh orang-orang awam dan mayoritas mereka. Itu yang mereka kehendaki dan yang ada di benak mereka ketika disebut ziarah kubur. Apalagi di image mereka, ziarah kubur itu ya seperti itu. Begitu dibilang ziarah kubur, aku ziarah kubur Nabi. Yang langsung mereka tangkap dan yang di benak mereka, yang mereka pahami, perkara-perkara itu yang dilakukan. Berarti di situ bertawassul, doa, minta-minta agar tercapai dan terlaksana hajatnya. Kalau dia punya hajat, mau mantu, mau cari jodoh, naik jabatan, kelulusan, keluarganya ada yang sakit, minta kesembuhan, dan hajat-hajat lainnya, dia mintakan di situ, di kuburan itu. Itulah ziarah yang ada di benak mayoritas orang. Fahum ya'nuna bilafzi ziarah, maka mereka kehendaki dengan lafaz ziarah ini mithla hadza, seperti itu tadi, perkara-perkara beda.
Wa hadza laisa bimasyru'in bittifaqil a'immah. Dan itu bukan perkara yang ma'ruf dengan kesepakatan para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sepakati kalau itu bukan perkara masyru'. Ziarah kubur untuk meminta-minta, berdoa, menggantungkan harapan agar terlaksana hajatnya. Fakariha Malik an yatakallama bilafdin mujmalin yadullu ala ma'nan fasid bi khilafis salati alaihi wassalam fa inna dhalika mimma amara Allah bih. Maka Imam Malik memakruhkan orang berbicara dengan lafaz yang mujmal, lafaz yang bentuknya umum, global, yang salah satu maknanya mencakup makna yang rusak, makna yang mungkar. Seperti tadi, ziarah memang bisa difahami ziarah yang sunnah, ziarah yang masyru'ah sesuai dengan bimbingan syariat. Tetapi masuk dalam pengertian ziarah ini yang umum tentunya adalah bentuk-bentuk ziarah yang beda, banyak penuh kemungkaran padanya. Nggak disenangi oleh Imam Malik orang berbicara dengan lafaz yang mujmal seperti itu, bersayap, yang salah satu sayapnya adalah makna yang rusak, beda, mungkar. Beda dengan sholawat dan salam, karena itu diperintah oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Shalawatlah, salamlah kepada Rasul sallallahu. Beda, ini tidak bersayap. Orang menyatakan salli ala nabi, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak masalah, tidak dimakruhkan, tidak ada larangan atau kebencian atau pernyataan mungkar dari para imam dan para ulama. Tetapi semacam ziarah yang sudah bersayap karena salah satu image yang ada di masyarakat awam adalah makna yang rusak dari ziarah itu, maka tidak beliau senangi untuk menyatakan itu, aku ziarah ke kubur Nabi. Amma lafduz ziyarati fi umumil kubur fala yufhamu minha mithlu hadzal ma'na. Ala tara ila qawlihi fazurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah ma'a ziyaratihi li qabri ummi fa inna hadha yatanawalu kubural kuffar. Adapun lafaz ziarah ke kuburan-kuburan yang lain, maka tidak dipahami makna yang kami jelaskan di atas. Tidakkah kita melihat sabda Rasul SAW dalam riwayat Muslim dan yang lain, fazurul kubur, ziarahlah kalian ke kuburan, karena itu akan mengingatkan akhirat, mengingatkan kalian atas akhirat, mengingatkan kematian. Selain juga Rasul SAW ziarah ke kubur ibunya, dan ini berarti mencakup kuburan kufar, orang kafir.
Maka tidak dipahami yang semacam ini. Artinya bukan termasuk yang disebutkan oleh Imam Malik di atas. Beda kuburan-kuburan yang lain. Bahkan itu kuburan orang kafir. Fala yufhamu min dzalika ziyaratul mayyiti li du'aihi wa su'alihi wal istighatsati bihi wa nahwi dzalika mimma yaf'aluhu ahlus syirki wal bid'ah. Maka tidak difahami dari ucapan seseorang, aku ziarah ke kubur ibuku, aku ziarah ke kubur bapakku, ke kubur pamanku, ke kubur kakekku, ke kuburan umum, ziarah ke kuburan ini. Nah, tidak dipahami dari lafaz semacam itu kuburan umum. Tidak ada image kalau itu adalah ziarah untuk dalam rangka meminta-minta dan berdoa kepada yang dikubur, pada yang mati, beristighosa, minta pertolongan, menggantungkan harapannya agar terlaksana hajat-hajatnya. Itu tidak dipahami. Demikian. Perkara-perkara lain yang dilakukan oleh musyrikin dan ahli bidah tidak dipahami demikian, selain kubur nabi atau yang semisalnya. Bi khilafi ma idza kana al mazuru mu'azzaman fid din kal anbiya'i was salihin fa innahu katsiran ma yu'na bi ziyarati kuburihim hadhihi ziyaratal bid'iyyah asyirkiyah. Beda kalau yang diziarahi itu, yang didatangi kuburannya itu orang yang dimuliakan, azim, orang yang punya kedudukan dan kelebihan dari yang lain. Nah, dalam agama punya kelebihan dari sisi agama, dimuliakan, seperti para nabi atau orang-orang saleh. Yang banyak di image masyarakat atau orang umum, kalau ziarah ke kuburan mereka itu ya berarti ziarah untuk hal-hal bid'ah dan syirik. Dan itu subhanallah memang demikian. Beda mereka ketika ziarah ke kuburan umum, ke kuburan mana lah, kuburan Kasim atau kuburan mana, dengan sengaja keliling mendatangi kuburan-kuburan orang soleh atau kuburan wali. Di benak dan image mereka sama atau tidak? Tidak sama. Apa yang dilakukan di antara kuburan umum atau kuburan bapaknya atau keluarganya dengan kuburan orang-orang soleh ini beda. Di benak mereka itu otomatis kalau itu orang soleh, maka ya tujuannya untuk istighotsah di situ, untuk berdoa, meminta-minta, menggantungkan harapannya, kesembuhan yang sakit, dan perkara-perkara lain yang bid'ah bahkan syirik. Beda antara siapa yang dia ziarahi itu, orang umumkah ataukah orang yang punya kedudukan dalam agama, dimuliakan karena agamanya seperti para nabi dan orang-orang soleh. Falihada kariha malikun dzalika fi mithli hada. Oleh sebab itu Imam Malik memakruhkan yang semacam ini, ziarah kubur Nabi. Ziarahi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan orang sembarangan. Wa illam yukrah atau wa illam yakrah dzalika fi mawdi'in akhar laisa fihi hadhil mafsada. Intaha. Walaupun di tempat lain beliau tidak menyebutkan kemakruhan,
ziarah kubur Nabi. Selama dengan catatan itu tidak mengandung mafsadah ini. Tadi itu tidak mengandung bentuk ziarah yang bid'ah atau mungkar padanya. Kalau nggak mengandung itu boleh orang bilang ziarah kubur Nabi. Dan subhanallah apa yang dikatakan Imam Malik rahimahullah dan para a'imah seperti yang dipahami oleh Syekhul Islam rahimahullah bahwa beliau di masa atba' tabi'in yang menimba ilmu dari para tabi'in dari para sahabat menunjukkan ma'ruf di kalangan salaf, mereka tidak menyenangi lafaz semacam ini. Dan itu subhanallah memang demikian adanya dan akan dijelaskan berikutnya nanti. Kebiasaan orang yang haji, yang umroh, bisa kalian dapati lihat orang-orang awam, Allah yahdihim. Nah, imam mereka mau berangkat atau setelah pulang. Kalau cerita atau menyampaikan pengalaman perjalanannya, alhamdulillah saya ke kubur Nabi, menyampaikan salam dan menyampaikan salam fulan bin fulan. Nah, orang-orang yang di daerahnya itu disampaikan salamnya kepada Rasulullah SAW. Saya sampaikan salam kepada Nabi dari fulan bin fulan. Dan itu yang dikisahkan pula ketika dia pulang atau ketika yang berangkat dititip salam ke Nabi kalau ziarah kubur.